untuk memperkenalkan ke anak muda bahwa minum jamu itu nggak harus pahit, nggak harus panas. Tapi kalau kita ke Palembang nih, ada minuman kayak gini ada? Nggak ada. Nah, itu dia kan. Yang ada pempek gitu ya. Pempek banyak ya. Ketika berada di bawah, ketika mungkin Anda jualannya sepi, jangan pernah salahkan Tuhan Anda. Oh, mantap. Benar. Selalu bersyukur dan selalu bersemangat untuk berkreasi. Halo, selamat malam Sobat Story of Experience. Malam ini kita lagi di Depok, tepatnya dekat stasiun Pondok Cina ya. Kita dipanggil sama teman kita untuk nge-review tempat usahanya. Udah berkembang. Yuk, mana tahu kita dapat insight-insight dari teman kita ini. Yuk kita ajak ngobrol-ngobrol. Nah, ini tempatnya nih. Minuman sehat Limo. Halo Sob, nah ini dia teman kita nih, Bang Dede. Halo Bang, Halo. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah, Sehat. Udah lama nggak ketemu. Udah lama. Ini temen aneh sebenarnya, temen aneh dulu kita satu kantor bareng ya. Bareng. Cuman sekarang abang nih udah pengusaha. Kecil-kecilan Bang, diajarin sama mentor saya di kantor dulu. Ya. Nih kita mau ngobrol-ngobrol ya. Bang mungkin sebelumnya perkenalan diri dulu Bang. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Darmadi. Kebetulan saya dapat kesempatan nih kali ini dikunjungi oleh senior saya nih, Ya, bisa kawan aja, saya, Bang. Bang Dado, Siap, untuk siap, kunjung siap. ke store kita yang Oke. cukup kecil sih, Siap, tapi beda lah sama yang lain. Mantap, nanti lanjutnya kita ngobrol-ngobrol ya. Bang, ini tempat lokasinya di mana nih Bang? Tempatnya? Ini tempatnya sebenarnya cukup strategis nih. Nah. Ini di jalan mau ke stasiun Pondok Cina. Oh. Mau ke jalan stasiun Pondok Cina, Iya. bisa tembus juga langsung ke UI. UI Depok, Universitas Indonesia. UI. Cuman lewat akses jalan stasiun Pondok Cina. Pantesan dari tadi ini bolak-balik nggak ada ininya nih, sepinya ya. nih Nggak jalan. ada sepinya, alhamdulillah. Lokasi juga bagus nih Bang ya. Cukup strategis banget Iya. karena kita selain dari jalan stasiun Pondok Cina, ini kalau dari Jalan Margonda ini kelihatan langsung nih Langsung kalau ya, orang dari lewat. situ Iya, ya, dari dari sana utama Jalan ya. Margonda langsung kelihatan nih Sip, store sip, kita. sip. Yuk lanjut ngobrol supaya Ah, santai. boleh, Kita boleh. duduk ya Bang ya. Duduk. Duduk. Oke. Tadi nih lokasi kita udah dapet nih Bang, nih lokasi lu bagus, prestisius gitu ya. Nah, sekarang namanya nih Bang. Ini bisa dijelasin nggak nih? Ini namanya apa? Kenapa lu bikin pakai nama ini? Ini store kita namanya Limo Indonesia. Nah, Sebenarnya dulu cukup banyak pas referensi pas kita bikin menentukan nama saya sendiri. Nah, Limo ini diambil sebenarnya dari bahasa Palembang. oh. Limo itu sebenarnya jeruk. Oh. Cuman di sini banyak yang bilang limo itu jeruk limo yang kecil-kecil. Ya, ya. Nah, kalau dalam bahasa Palembang nih Iya. di kampung saya Oh. namanya limau itu jeruk. Oh. Jadi jeruk itu limau tergantung nih kita mau beli jeruknya di mana. Oh. Mau jeruk nipis, mau jeruk peres, mau jeruk Bali, mau jeruk yang dimakan tuh, yang biasa kita konsumsi setiap hari. Nah, itu namanya limau. Oh. Tergantung konteksnya aja. Oh. Kita belinya kemana. Jadi Gitu. dari itu lu bikin nama tempat lu ini Limo. Limau gitu Bang ya. Ah, iya, limo. Karena ingredientnya juga banyak. Ingredientsnya kebanyakan dari jeruk. Oh. Gitu Tapi kalau kan. kita ke Palembang nih, ada minuman kayak gini ada? Nggak ada.
Itu dia kan. Yang ada Unik nggak? pempek gitu ya. Pempek banyak ya. Oke, Bang Dede. Iya. Berarti tadi Abang bilang nih dari Palembang namanya. Karena Abang asal juga orang Palembang Asal ya. juga orang Palembang asli. Iya. Orang Palembang nih petarung semua nih, Oh, pejuang pejuang pengusaha semua nih, makanya nggak betah jadi karyawan namanya. Bang, ini mau tanya-tanya nih. Ini produk Abang nih yang ada di sini nih yang Abang buat kreasinya tuh apa aja produknya, detail produknya? Di produknya kita di sini mainnya di Menunya. menunya minuman sehat semua. Oh. Minuman sehat. Minuman. Itu minuman sehat yang kekinian. Oh. Kalau kita bilangnya di sini itu Oh. jamu, kita memperkenalkan jamu yang nggak pahit, Oh. nggak pedas, Aha. jadi bisa dikonsumsi oleh anak muda. Oh, Gitu. jamu modern lah. Semua nih jamu ya. modern. Jamu modern. Ada satu menu best seller di sini, itu serai limo. Serai limo. Serai limo. Itu yang paling favorit. Itu yang paling favorit di sini. Oh. Itu bahan-bahannya ada serainya, ada jahe, ada jeruk nipisnya, Oh. di blend, ada biji selasi, Ada biji tambahan selasi. untuk apa namanya pereda tenggorokan. Selain pereda tenggorokan, terus penghilang rasa haus, ada khasiat kesehatan apa? Nah, kalau untuk khasiat kesehatan, sebenarnya serai itu bagus untuk orang yang diet, Oh. bagus. Terus untuk menurunkan gula darah. Oh, Iya. jadi ini jajan sehat. nih, Jajan Bang, sehat ya? sebenarnya. Iya, iya. Jajan sehat, tapi ini kan menu herbal. Hmm. Menu herbal kebanyakan orang tahu menu herbal itu hot. Nah. Nah, cuman di kita Hmm. menu herbalnya rekomendasinya justru pakai es. Justru pakai es. Justru pakai es rekomendasinya. Hot ada. Hot ada, bukan nggak ada, tapi bukan ya. nggak ada sesuai requestan aja. Sesuai request. Kalau ada yang mau minta hot ada, tapi kita rekomendasinya selalu pakai es. Pakai es. es. Cocok deh tuh ya. Jalan ini kan pinggir jalan strategis. Dari stasiun turun pasti cari yang segar-segar. Cari yang seger-seger. Ketemu deh nih limo. Banyak nih kayaknya, makanya dari tadi nih kita nih lalu lalang terus nih pelanggannya nih. Kita menyesuaikan aja. Menyesuaikan gitu aja. Mantap, mantap, mantap. Oke. Kalau gitu Bang, ini tadi kan menunya menu dingin. Nah, best sellernya. Yang best sellernya. Best sellernya. Favoritnya tadi apa Bang? Serai limo. Serai limo. Serai limo. Saya boleh deh mau review satu. Boleh. Serai limo. Pesan sama ini ya, baristanya nih ya. Boleh. Bang, minta serai limo. Izin ya Bang yang minta ya. Sip. Oh, sip. Nah, nih Bang Dede sambil nunggu kita Oke. mau lanjut ya ngobrol-ngobrol. Mana tahu juga para penonton channel kita nih, Iya. Story of Experience nih, juga kepingin tahu nih sebenarnya apa yang jadi dasar Abang bikin ide usaha ini Bang, limo nih Bang. Limo ini sebenarnya awalnya nih ya, awalnya saya ini bisnisnya kopi kekinian, kopi shop. Oh, sebelum bisnis Sebelum limo bisnis- udah ada perjalanan bisnis Udah ada lainnya. perjalanan bisnis lainnya, Ah. punya kopi shop, Punya kopi shop, kekinian. Kopi kekinian. Dulu memang pas kopi shop Ah. partneran nih sama teman, Ah, partneran sama teman sebelum corona. ah. Corona menghadang, wah, Rintangan datang. Rintangan datang. Ujian datang. Ujian Semua datang. usaha yang kita review di channel kita Iya. rata-rata emang ya banyak pas coronanya. ujiannya di pas ujiannya. corona. Nah, pas corona ini Ah. kopi shop kita boleh dibilang sempat gulung tikar, Bang. Gulung Oh. tikar nih. Pengusaha kalau nggak turun bukan ceritanya Bukan cerita pengusaha. pengusaha. Sob. Pasti pengusaha turun dan nggak pernah diam, pasti naik lagi. Amin. Gimana cerita naiknya gimana? Nah, Bang? jadi ceritanya setelah kita gulung tikar Ah. kopi shop, Oke, udah. Oh, Wah, udah siap cepet. nih. Cepet juga. Wah, thank you Bang. Siap. Bang lanjut Bang. nah, jadi setelah kopi shop gulung tikar tadi ya, Iya. kopi shop gulung tikar, awal corona kita sempat buka 1 bulan di awal corona. Oh. Dan cukup mengejutkan. Yang tadinya jalanan stasiun ini rame banget, Ah. sampai stasiun ditutup nggak ada orang. Seharian itu boleh dibilang orang lewat bisa dihitung jari, Bang. Oh. Bisa dihitung jari dari pagi sampai malam. Itu rintangannya ya Bang ya? Rintangannya. Corona ya? Nah, setelah itu karena gulung tikar, jadi awalnya apa namanya? Ini saya break dulu Bang. Seger Bang. Wah, seger banget ya. Ini seger tuh. Boleh. Asli. Serai
limaunya Limaunya terasa. Ini pakai gula nggak? pakai gula. Tetap pakai gula Pakai ya? gula. Pakai gula. Hmm. Ya gula. Sekarang sih pilihan gulanya kalau untuk Mantap ya, Sob. gula ya ada Gedenya, jahenya. ada serehnya, ada selasihnya, ya, ada jeruknya, peresan jeruknya, mantep. Cocok, seger, dingin-dingin, mungkin capek, fresh langsung, Terus langsung. mantep. Iya. Rekomen deh. Bang, sorry bang, nih Ah. saya ini untuk yang kayak gini harga berapa nih bang? Ini harga ini cup 22 oz, lumayan gede. Paling gede lah di Iya. kelasnya. Ini cuma dibanderol saat ini 13.000 bang Oh. untuk menu sehat. Jadi masih under 15.000 ke bawah Masih nih. under 15.000. Masih under 15.000. Kopi-kopi yang inian aja bang udah harga 15.000, 18.000 ya. 18.000. Ini buat minuman sehat 13.000 sangat-sangat terjangkau, sangat-sangat masuk di kantongnya apa mahasiswa, semua kalangan semua nih masuk, kalangan Bang. nih masuk, anak SMA, mahasiswa, nenek-nenek juga nggak jadi masalah untuk minumnya. Lanjut tadi kepotong bang. Nah, kepotong Dasar kita jadi ya kan. cerita usahanya. Cerita usahanya. Sampai limau ini apa? Mau ini jadi karena corona kita Ah. sempat tutup tuh 3 bulan. Iya. 3 bulan tutup, mikir-mikir cari ide, waduh. Karena ide bisnis kopi udah pernah kita jalanin, Udah. saya mikirnya pas banget mas corona, kenapa enggak bikin menu minuman sehat? Oh. Dan kebetulan saya sendiri suka minum jamu. Jamu. Ya, jamu-jamu gendong pinggir Jamu jalan. gendong. Wah, itu kan asik banget tuh. Iya. Cuma rata-rata kan jamu itu kesan pertama jamu adalah pertama pahit, iya kan. Kedua itu pedas, ya. Ketiga itu anak muda nggak suka. Iya. Kebanyakan. Udah lawas lah. Udah lawas. Nah, saya mikirnya gimana Mengemasnya ya. mengemasnya karena saya sendiri suka dingin. Iya. Iya kan, suka dingin, mau lagi hujan ataupun panas gitu kan, suka tetap minum dingin. Gimana minum kalau saya bilang itu menu dingin di mulut tapi hangat di badan. Hangat di badan. Dingin di mulut, hangat di badan. Itu jadi dasarnya, jadi visinya dasarnya. ya. Sebenarnya dari kecintaan dia Cinta. sendiri. Jadi awalnya itu dari emang passionnya apa? Passionnya sendiri, Hobinya. suka. Itu jadi bikin usaha tuh bukan ikut-ikutan ya. Bukan ikut-ikutan. Tapi bikin usahanya itu karena emang dari dalam sendiri. Dalam diri sendiri. Sehingga apa yang usaha ini jadi satu punya rasa sendiri. Rasa gitu ya. sendiri. Dikonsumsi sendiri boleh dibilang ya ini melahirkan anak sendirilah Ada rasa cintanya ini. nih di sini nih, Mm-mm. karena dari diri sendiri, Dari bukan diri dari orang ikut-ikutan, bukan gitu ya bang. Bukan begitu. Mantap. Dan, Oke, nah bang, sorry, ini kita pengen tanya, ini Apa? tuh berarti original nih, bukan franchise. ini original, bukan franchise. Abang yang mulai. Mulai dari nol, mulai desain sendiri, Dari desain ya, sendiri. desain sendiri, ya, marketing pun sendiri. Boleh dibilang pas awal-awal nih, saya bilangnya dari urusan dapur sampai marketing, saya semuanya sendiri. Dari urusan pasar sampai harus ketemu orang, melayanin orang, saya semuanya sendiri. Semuanya berarti Semuanya sendiri. sebagai owner nguasain semuanya juga gitu ya. Nguasain. Bukan cuman owner as owner, tapi juga teknis segala sesuatunya juga dikerjain supaya tahu. Iya, gitu, Bang. supaya semuanya tahu. Jadi nggak ada yang miss produk manapun, walaupun boleh dibilang karyawannya lagi nggak ada. Kalau Iya, lagi saya betul, kadang betul, backup, Jadi bisa nge-backup. usahanya itu melekat di abang. Melekat gitu ya. banget. Abang bisa ya butuh tenaga untuk Iya, bantu. untuk bantu. Tapi kalau usahanya ada di abang. Iya. Itu dari beberapa review kita memang itu yang bikin apa usaha itu bisa langgeng. Langgang ya. Iya. Nah jadi menu ini juga saya suka konsumsi sendiri bang. Oh ya. Jadi boleh dibilang ini bukan mendahului dokter ya, bukan mendahului Tuhan ya kan. Jadi ketika saya serai ini kan salah satu manfaatnya juga untuk meredakan flu. Nah, ketika saya flu, sakit tenggorokan, saya biasanya di awal
nggak bikin obat nih bang. Oh. Iya, nggak ke apotek. Dia biasanya langsung kadang bikin sendiri, minum serai limo dulu. Jadi dulu memang membuktikan ke badan dulu. Khasiatnya ke diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Jadi ketika ada yang nanya apa manfaatnya, saya sendiri pun udah ngerasain manfaatnya. Iya. Jadi bukan cuma ngecap aja kecap nomor Bukan, 1, iya. tapi emang berdasarkan apa yang kita rasain itu yang kita ceritain ke customer ya. Benar. Mantep bang. Itu namanya amanah bang. Amanah. Siap. Oke, nah ini seru nih. Tadi kita udah bicara tentang dasar usaha ini apa gitu ya. Nah sekarang kita pengen tahu nih bang, buat penonton kita di channel kita nih Story of Experience, biar jadi pembelajaran juga mungkin ya. Ini penentuan market targetnya itu sasarannya kemana nih bang? Ke siapa? Ini awalnya kita buat Limo Indonesia ini targetnya ini anak muda. Kalau saya rentangin umur mungkin sekitar umur 16 sampai 25 lah. 25. Ini untuk memperkenalkan ke anak muda bahwa minum jamu itu nggak harus pahit, nggak harus panas, gitu kan. Ada juga kok yang manis, yang nyegerin. Jamu kekinian ya emang. Jamu kekinian, biar lu tetap sehat, ya bisa minum serai. Suka gitu. buat nih gitu. Sebenarnya kalau mau ditarget pasar itu target pasar kita. Cuman ternyata pas di pasar responnya mau dari anak kecil sampai orang tua, nenek-nenek ini masuk sebenarnya. Positif sih nih bang. Positif, boleh. iya. Enak, cocok. Terus kalau orang tua nih bang, kalau orang tua biasanya suka pesen yang panas. Oh, ada juga ya Ada tadi juga yang panas. menu panas ya. Menu panas Yang hot ada ya. juga. Oke. Tergantung requestan. Iya. Tapi tetap kita rekomendasiin pakai es. Pakai es. Karena lebih seger, lebih seger. enak itu dikonsumsi pakai es. Iya, Gitu. gitu ya. Itu sih kalau untuk target pasar ya. Oke. Alhamdulillahnya selama corona ini kan brand Limo ini terbentuk sebenarnya dari corona juga. Oh, jadi Dari corona juga butuh minuman peningkat daya tahan tubuh. Peningkat daya tahan Lu tubuh. masuk ke segmen itu ya. Masuk Bang, ke ke segmen itu. Dan mungkin ini gua perhatiin dari tadi ada online-nya juga ya, Bang ya? Ada online juga nih, Bang. Kita untuk Masuk saat kemana ini, aja, Bang? Masuknya itu ada di Gojek, ada di Grab, ada di Shopee. Untuk saat ini 3 itu aja dulu, Bang. 3 itu aja ya. 3 itu aja. Oke. Nih sobat channel Story of Experience yang mungkin penonton kita yang ada di seputaran Pondok Cina, Margonda, iya. Depok, bisa cek Limo Indonesia di 3 tadi tuh, yang ijo-ijo tadi sama yang oranye ya, untuk ngerasain nih minuman ini nih, menunya ini, ngerasain bener reviewnya nih seger asli. Jadi nggak usah jauh-jauh datang ke sini kalau emang nggak pas waktunya. Jadi lewat online aja bang ya. Lewat online sekarang aja. Udah canggih. Tahu udah canggih. Rebahan di rumah. Rebahan di rumah tinggal. Minuman datang. Tunggu paket katanya gitu kan. Oke, jadi tadi udah ada nih di online ya bang. Udah ada di online. Menunya tuh apa aja bang? Menu yang di sini atau ada menu tambahan kayak mungkin botolan, hampers gitu? Kalau untuk di sini ada yang cup tadi ya, ukurannya 22 oz itu. Nah, kalau yang cup kan itu mau langsung minum tuh. Langsung minum, udah dicampur es. Karena rekomendasi kita udah pakai es kan. Betul. Jadi saya sekarang gimana bang? Kalau ini. kalau saya mau stok di rumah. Nah, untuk menu yang ada serainya tanpa yang ada campuran susu, itu bisa bertahan selama 1 minggu di kulkas. 1 minggu di kulkas. 1 minggu di kulkas. Soalnya sorry nih, gue potong nih. Soalnya dia punya nih nggak pakai flavor ya. Nggak pakai flavor. Semuanya herbal. Bubuk ya, nggak pakai bubuk flavor. Semuanya murni herbal. Ya, gue juga lihat tadi prosesnya itu memang semuanya normal alami semua. Semuanya alami semua. Nah, untuk yang botolan kita ada 2 nih versinya. Ada yang 500 ml, ada yang 1 liter. Oh, oke, 500 ml. Jadi untuk yang mau stok di rumah atau kita ada juga biasanya pesanan nih bang. Pesanan. Ada pesanan biasanya dia customer kita udah sering mampir ke sini, ya kan? Loyal customer lah. Loyal customer. Jadi dia
ada temennya dia mau pesan. Nah, biasanya kebanyakan sih sejauh ini yang pesen botolan ini yang lumayan banyak ya, itu dari rumah sakit, dari TNI, dari Polri, dari sekitaran rumah sakit stasiun ini kan ada rumah sakit Polri, rumah sakit Bunda Margonda, ada rumah sakit Arafik. Nah, itu banyak nih yang pesan biasanya. Lebih dari infus water sih ini ya. Iya. Rasanya nih ya. Iya. Herbalnya ya. Itu harganya berapa, Bang? Nah, kalau yang botolan untuk yang 500 mili itu, 500 mili itu saat ini 20.000, Bang. Itu untuk 2 sampai 3 porsi ini. Iya. Murah lah. Iya. Masuk. Untuk yang 1 liter itu 35.000. Oh, walaupun double size tapi harganya dikurangi 35.000. 35.000 kalau untuk. Nah, ada lagi nih. Kita punya hampers, Bang. Hampers untuk yang ngirim nih, misalkan mau ngirim ke teman. Bosen itu aja hampersnya ya kan. Sesekali kirimlah teman menu sehat. Minuman sehat. Nah, kita punya hampers, ada 2 hampers nih. Ada hampers ekonomisnya, ada hampers biasa normal. Kalau yang hampers ekonomis ini cuman 1 botol yang 1 liter. Ya, nanti ada kotak hampersnya. Ada kotak hampersnya dikasih. Nah, kalau untuk yang normalnya ini ada 4 botol. 4 botol varian favorit dari bestseller dari Limo Indonesia. Cuman kalau ada yang mau request menunya apa aja boleh kok. Boleh. Gitu. Mantap ya. Jadi buat penonton kita nih di Story of Experience ya, yang mau ngerasain nanti suka itu bisa juga pesan yang buat botolan buat stok di rumah. Jadi, ya kan, minuman infus water, minuman sehatnya ada di kulkas, ready terus ya, harganya juga ekonomis, Bang. Itu jam operasional nih toko apa? Nah, kalau toko kita selama corona ini kita sebenarnya berubah, Bang. Menyesuaikan lah peraturan. Iya. Alhamdulillah sekarang udah agak dibuka lah, udah agak tegang. UMKM kita ya mudah-mudahan lebih maju ya. Untuk saat ini jam operasional sih kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Jadi selama rentang waktu itu udah bisa pesan online juga ya? Udah bisa pesan online juga. Udah buka tokonya. Oke, Bang. Ini kita juga pengen tanya, Bang. Iya. Ini Abang nih Limo Indonesia. Iya. Ya memang kayaknya dengan namanya sih targetnya di setiap Indonesia maunya ada semua ya, Bang. Amin, Bang. Amin ya. Namanya kita usaha biasanya ownernya punya cita-cita seperti itu, tinggi ya kan. Nah, tapi sekarang ini lokasi udah ada di mana aja, Bang? Untuk sekarang kita ada di 2 lokasi nih, Bang. Ada 2. Satu di stasiun Pondok Cina, satu ada di Kelapa 2. Jadi seputaran Depok ini. Seputaran Depok. Sekarang masih seputaran Depok, dekat kampus Gunadarma. Di samping kampus Gunadarma. Lokasi-lokasi strategis lah ya. Lokasi strategis, Bang. Itu sih kalau untuk toko ya. Ya mudah-mudahan merambah lah, Bang. Amin. Salah satunya juga kan kita nge-review, Bang, UMKM ini supaya juga ya terbuka. Informasi ini terbuka, banyak mungkin yang penonton-penonton di channel kita ini yang mungkin pengen tanya-tanya atau mungkin mau tanya kerjasama. Ada terbuka kerjasama nggak, Bang? Untuk sekarang kita udah buka nih kerjasama. Justru udah ada. Sekarang udah buka kerjasama ya. Untuk yang mau kerjasama sama kita, boleh datang langsung ke store. Atau mungkin tanya-tanya dulu. Boleh ya, tanya-tanya dulu. Boleh dikasih kontaknya. Boleh. Nanti IG-nya kita cantumin di description ya, Bang. Nanti ada Instagram kita di description. Adminnya nih langsung Abang kelolanya. Langsung, Bang. Insya Allah nanti saya bisa langsung balas lah kalau terkait ada yang mau nanya-nanya. Siap. Jadi kita udah dapat izin ya, udah dapat akses nih, Sob. Kalau sobat-sobat experience yang mau tanya-tanya lebih lanjut ya ke ownernya, ke Bang Dede, boleh. Welcome banget, terbuka ya. Mungkin ya kita nggak tahu kerjasamanya dalam bentuk apa. Iya. Ya nanti mungkin detailnya bisa ngobrol-ngobrol lah ya. Boleh. Japri-japrian.
Ya. Atau kalau ada yang mau langsung mampir ke store kita boleh Store-nya banget. sambil Langsung. ngerasain juga. Iya, saya bilang ngerasain menunya. Iya kan? Boleh bilang biar tahu ya kan, Iya, biar betul, tahu betul, dulu. betul. Baru setelah itu kita ngobrol lebih Iya, lanjut. iya. Mungkin juga bisa cerita-cerita. Nah, cuman mungkin kita pengen dengar nih Bang, setiap usaha kan tadi Abang udah bilang nih ada kendala tadi corona. Mungkin selain kendala corona, apa sih Bang kendala Abang, kesulitan atau mungkin rintangannya apa nih usahanya? Rintangan usaha ini karena kita pakai bahan alami ya Bang ya. Bahan alami. Jadi terkadang kita untuk bikin pesanan yang lumayan banyak ataupun kadang kalau di store stok kita habis serai, kita harus masak lagi Bang. Oh, Nah, jadi prosesnya kadang ya Bang ya? prosesnya mungkin agak sedikit tunggu. makan Sebenarnya nggak begitu lama, 5 sampai 8 menit lah Iya. untuk masaknya. Setelah masak, didinginin dulu Bang biasanya. Nggak bisa langsung kita masukin ke dalam cup ya. Rata-rata emang kayaknya gitu Bang, yang sehat-sehat ada prosesnya. Ada prosesnya. Kalau yang gitu, Bang. instan-instan ya kita Lebih nggak cepat berani- ya. kita nggak berani ngomong kayak Iya. gitu kan, instan-instan. Gitu. Kalau untuk ini Jadi ya, prosesnya ya yang jadi prosesnya kendala tuh prosesnya kayak gitu. itu cukup jadi kendala. Nah. Terus kedua soal bahan baku sih sebenarnya. Bahan Bang. bakunya, cari yang Bahan berkualitasnya bakunya. kali ya. Cari yang berkualitasnya. Kadang mengalami kesulitan, terutama ada salah satu menu kita serai. Nah, kalau yang best seller ini pakai serai biasa nih Bang. Ada kita pakai serai merah. Oh iya. Nah, serai merah ya. ini masih cukup sulit bahan bakunya didapat, ya kan? didapat. Masih cukup sulit dan terbatas Bang. Itu. Jadi soal Kayak jahe merah dong Bang. kayak jahe merah kan ada. Nanti Abang bikin ke petaninya, petani serai merahnya. Terus soal harga juga Ya, Bang. ya. Karena ini rempah-rempah, Ya. kadang naik turun bahan baku itu gila naiknya Bang. Oh, Kadang iya. naiknya bisa sampai 100%. Iya. Tapi tenang nih untuk teman-teman yang ada di store nih. Itu Walaupun bahan baku naik, resikonya owner itu ya. risikonya walaupun bahan baku naik, harga kita nggak naik juga Bang. Iya. Tetap standarnya ada. Iya. Bener. Usaha tuh konsumen butuh kestabilan Bang. Kestabilan. Betul. Bang Dede, ini kan tadi lo udah cerita nih tentang kendala-kendala yang dialami. Kan gua kenal lo nih, dulu kita satu kantor bareng. Ini sekarang nih lo masih sambil kerja dan jalanin usaha atau gimana? Jadi dulu kalau awal punya store nih bayangnya, punya store, saya dulu sambil kerja Bang. Oh. Sambil kerja dulu, punya store sambil kerja, ya kan. Cuman sampai di titik di mana berdirinya Limo ini saya masih kerja Bang. Oh, Masih kerja nih. Lebih gilanya dulu sambil kerja, sehari itu kalau boleh dihitung saya tidur cuman 2-3 jam Bang. Oh. Sebelum terciptanya Limo ini kan kita bikin dulu menu. Kebetulan Ya. bikin menu, racikan segala macam saya sendiri nih. Ya. Pagi sebelum berangkat kerja biasanya saya bikin racikan dulu Bikin Bang. racikan Bikin dulu. racikan dulu. Nah, nanti kalau pulang kerja, sore mampir ke sini bikin racikan. Bikin Bikin racikan racikan. bisa sampai malam tuh. Bisa sampai malam. Kalau dulu kan bikin racikan sampai malam sambil ngitung juga Bang. Iya. Budget apa segala macam, dirapikan lah ininya, hal-hal yang dibutuhkan. Untuk Administrasi, administrasinya segala lah. macam, ya. Segala macam. Boleh dibilang. Mikirin ke depannya mau Mikirin kayak ke depannya gimana, kayak gimana, marketnya siapa marketnya aja, siapa gitu kan. aja, Iya. strategi-strategi ya. Iya. Sampai malam, biasanya jam 12 saya sampai ke rumah nih Bang, sampai ke rumah. Iya kan, mungkin bersih-bersih. Saya langsung siapin yang perlu disiapin tadi kayak administrasinya segala Iya, macam. iya. Ngitung BEP-nya, ngitung bahan bakunya, cari bahan bakunya di mana aja ya kan, gitu kan. Terus tiba-tiba kadang udah sampai jam 3. Wah, Jam 3 tidur, istirahat. Jam 5 saya udah bangun lagi. bangun lagi. Jam 5 saya udah bangun lagi. Kadang-kadang jam 5 bangun ini ya karena saya muslim, langsung sholat subuh dulu. Sholat subuh ya. dulu, habis sholat subuh saya langsung ke pasar, Bang. Langsung pasar. Dulu saya langsung terjun langsung ke pasar. Cari-cari nih dari pasar tradisional sampai pasar modern ya kan. Memang karena saya fokusnya di rempah-rempah, seringnya sih ke pasar tradisional. Iya, Saya iya. masukin nanya-nanya harga rempah-rempah. Habis itu bawa beli rempah-rempah,
langsung ke toko. Toko. Oh, diracik, dibersih Racik. dulu segala macam. Nah. Pulang, wah itu Lu berangkat kurang lebih- kerjanya berangkat kerjanya itu bang biasanya jam-jam 7. Ya. Saya jam 7 kadang setengah 8 saya balik lagi biasanya Oh. untuk bersih-bersih lagi baru Iya. berangkat kantor. Baru berangkat ke Jam kantor. 8-an saya baru Jadi berangkat nggak ada kantor. waktu santai ya? Oh, aduh, Iya. udah bilang. Namanya usaha nggak ada Namanya waktu santai usahanya. ya? Wah, kalau mau diingat waktu itu kurang lebih boleh dibilang sampai 1 tahun. Iya. 1 tahun saya alamin itu cukup capek sih sebenarnya Iya. bang. Capeknya, wah kalau dibilang capek, ya memang sih semua pengusaha capek. Bukan cuma pengusaha, yang kerja pun capek Iya, juga iya, kan. iya, iya. Kalau inget-inget zaman itu, waduh capeknya luar biasa sih bang. Jadi sekarang ini abang masih kerja atau? Nah, fokus? kalau untuk sekarang saya udah fokus nih, Oh, udah Bang. fokus nih. Udah fokus. Berarti fokus. kerjaan udah dilepas. Kerjaan udah dilepas. Biar Sekarang lebih fokus di lebih sini. fokus lagi. Iya. Iya, ke Berat. Limo Indonesia sekarang. Limo Indonesia. Iya. Dan sekarang ini saya masih review nih, Bang. Masih review menu. Nanti ada karena best seller kita ini Sereh Limo ini tadi ya kan. Saya masih review Sereh Series namanya. Sereh Series. Woi, Sereh Series Mantap nih, Bang. nih. Ya doain Temanya. aja semoga cepet lah, Bang ya. Siap. Jadi ini fokus di sini, cerita kerja udah berakhir ya, Berakhir. udah selesaiin dan fokus di sini. Ini benar-benar petarung ya. Nah, nih Bang Dede, kita udah banyak ngeliput ya apa dari tadi apa yang Bang Dede usaha. Jadi cerita juga nih, mungkin jadi inspirasi buat penonton-penonton kita di channel kita nih ya. Dan sob, jangan lupa sob untuk like, komen, dan subscribe ya channel kita supaya kita juga semakin semangat untuk cari materi-materi yang bermanfaat untuk sobat-sobat experience gitu ya Bang ya. Mungkin Bang Dede ada closing nih Bang, statement closing, motivasi buat penonton-penonton kita di channel kita di Story of Experience. Kira-kira ya sharing apa untuk memotivasi teman-teman kita ini untuk yang mau berusaha gitu ya. Mungkin ada sedikit motivasi, pastinya motivasinya untuk teman-teman nih yang Iya. baru mau memulai ya kan. Jangan pernah takut untuk memulai. Oke. Selalu berkreasi ya kan. Berkreasi, ya. Ada saya dapat satu kalimat nih Bang. Ketika waktu itu lagi cukup merintis ya, sekarang masih lah merintis. Ya. Awal-awal dulu ketika pertama kali punya store ini, ada satu kata-kata yang buat saya mungkin bisa dicontoh buat teman-teman juga. Ya. Ketika berada di bawah, ketika mungkin Anda jualannya sepi, jangan pernah salahkan Tuhan Anda. Woi, mantap. Benar. Selalu bersyukur dan selalu bersemangat untuk Benar, berkreasi. benar. Itu aja sih Bang. Iya, selalu berdoa, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena rezeki itu lagi sedikit, ya Tuhan kasihnya sedikit, cukup. Lagi cukup ya cukup. Lagi banyak itu buat banyak juga kasih rezeki ke orang lain. Gitu ya Bang ya. Iya. Ini emang sob, kalau pengusaha itu yang udah pernah ngerasain di bawah ya, itu kata-kata mutiaranya bagus-bagus loh. Jadi wah mantep banget Bang, kita dari kru di Story of Experience juga seneng Bang diundang ke sini. Iya. Ya, sehingga bisa ngebuka juga review usaha Abang ini buat penonton-penonton kita Bang. Kita suatu saat nanti semoga Bang, amin doanya ya, supaya Abang waktu kita datang lagi, kita dipanggil lagi nih, store-nya udah makin banyak. Amin. Ya. Mungkin menu-menunya Amin. kita udah lihat di Indonesia nih. Amin. Sesuai Semoga dengan nama ya, Limo Indonesia. Limo Indonesia ya. Bang. Sukses Bang ya. Amin. Thank you, Bang, ya. Terima kasih, saya juga Siap. terima kasih udah Thank you, Bang. berkunjung ke sini Sukses. Bang. Sukses untuk kita Amin. bersama. Sehat. Amin. Jangan lupa Bang. Yo, thank you. Oke. Oke, Sobat Experience. Terima kasih untuk review kita pada malam hari ini ya untuk usaha Limo Indonesia. Jadi tetap nantikan di channel kita ini
untuk video-video berikutnya, untuk review usaha, review tempat wisata, review segala sesuatu yang bermanfaat buat penonton-penonton kita di sobat-sobat di Story of Experience. Oke, ciao.